Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan materi kita di hari Senin kemarin ya. Nah, kemarin hari Senin Ibu minta kalian untuk mempelajari materi yang Ibu share. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi tersebut, yaitu yang berjudul Wirausaha Kerajinan dari Bahan Limbah Berbentuk Bangun Datar. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk menjadi seorang wirausahawan sukses, Anda harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan ide dan peluang usaha kerajinan ya. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan dalam memilih peluang usaha yang akan dikembangkan adalah dengan melihat dan mengamati potensi usaha daerah yang ada di sekitar Anda. Contoh ide dan peluang usaha yang berbasis ramah lingkungan seperti usaha kerajinan dengan memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar. Beberapa contoh peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut. Kalian dapat simak ya pada link yang Ibu share kemarin ya. Itu ada kerajinan dari limbah kulit jagung. Kemudian ada kerajinan dari limbah pecahan keramik, kerajinan dari limbah kardus, kerajinan dari limbah plastik ya. Nah, di sini ada 4 contoh kerajinan. Nanti kalian bisa buka sendiri ya di link yang Ibu share kemarin untuk video-videonya ya, atau untuk tutorial cara pembuatannya. Oke, kemudian setelah melihat ya dan mengamati potensi usaha yang ada di daerah tersebut ya, atau daerah sekitar kalian, maka seorang wirausaha kerajinan kemudian menentukan jenis usaha produk kerajinan. Proses pemilihan ini melalui tahapan analisis yang cermat. Salah satu metode analisis yang sering digunakan adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha, di mana analisis internal lebih menitik beratkan pada kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness, sedangkan analisis eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi segala peluang atau opportunity serta ancaman atau threat yang ada di sekitar Anda atau di sekitar usaha tersebut ya. Kemudian kedua, menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan. Sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha ada 6 tipe, yaitu pertama, manusia ya. Manusia adalah faktor penting dalam wirausaha karena manusia merupakan pelaku yang menjalankan proses kerja atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, uang atau money merupakan sumber daya yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan untuk menjalankan usaha, seperti pembelian bahan baku dan gaji karyawan. Yang ketiga, bahan atau material merupakan sumber daya berupa bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi suatu usaha, seperti bahan baku maupun bahan setengah jadi. Keempat, teknologi atau machine ya, merupakan alat yang digunakan untuk proses produksi.
Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat dan memungkinkan peningkatan produksi sangat tinggi. Kemudian yang kelima, metode atau metode merupakan cara-cara yang digunakan untuk menjalankan usaha. Dan yang terakhir itu ada pasar atau market, merupakan sasaran konsumen atau pemakai produk dari usaha yang kita jalankan. Agar dapat menguasai pasar, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dengan harga yang terjangkau oleh daya beli konsumen. Oke, selanjutnya ada merencanakan administrasi usaha kerajinan. Ya. Nah, maksud dan tujuan dari administrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar wirausahawan dapat memonitoring kegiatan administrasi perusahaannya. Ya, jadi dari awal proses usaha tersebut didirikan, dia dapat memonitor, ya, misalkan dalam 3 bulan, apakah atau dalam 1 tahun, apakah mengalami keuntungan atau malah sebaliknya, ya. Kemudian yang kedua, agar wirausahawan dapat mengevaluasi kegiatan pengorganisasian perusahaan. Nah, jadi di sini tujuan dari administrasi juga agar dapat mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan. Jadi apakah dalam kegiatan tersebut ada satu cara yang perlu dirubah atau perlu dikembangkan, ya, dari proses kegiatan usahanya. Kemudian yang ketiga, agar wirausahawan dapat menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaan. Nah, ini juga merupakan tujuan administrasi untuk menyusun program pengembangan usaha, ya. Jadi yang terakhir itu agar wirausahawan dapat mengamankan kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Nah, ini juga merupakan tujuan dari administrasi agar proses kegiatan usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar. Ya. Kemudian perencanaan administrasi usaha kerajinan pada dasarnya terdiri atas perizinan usaha. Ya, contoh perizinan usaha yang perlu diurus oleh seorang calon wirausahawan yaitu surat izin tempat usaha atau yang disebut dengan situ, ya. Kemudian surat izin usaha perdagangan atau disebut dengan SIUP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor registrasi perusahaan atau NRP, dan analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Ya. Kemudian yang kedua surat menyurat, ya. Nah, kegiatan surat menyurat adalah salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak lain seperti pemasok dan pelanggan. Nah, jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha adalah surat niaga. Surat niaga memuat permasalahan perniagaan yang dibuat oleh pengelola usaha. Ya, beberapa jenis surat niaga yaitu surat penawaran, surat pemesanan, surat pemberitahuan pengiriman barang, dan surat pengiriman pembayaran. Kemudian yang ketiga, pencatatan transaksi barang atau jasa. Ya,
Nah, bukti transaksi perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Nah, bukti transaksi intern itu adalah bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk intern perusahaan. Bukti transaksi intern merupakan bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Kemudian yang kedua, bukti transaksi ekstern adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Contohnya, faktur, kwitansi, nota kontan, nota kredit, nota debit, cek, dan bilet giro. Ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada pencatatan transaksi keuangan. Ya. Transaksi keuangan dicatat dalam laporan keuangan yang disusun secara berkala. Laporan keuangan terdiri atas 4 jenis. Seperti yang pertama ada laporan laba rugi, merupakan laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Kemudian yang kedua, laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha selama periode tersebut. Yang ketiga, neraca adalah daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perubahan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Dan yang keempat, laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi beserta sumbernya. Ya. Nah, untuk yang terakhir, perencanaan administrasi usaha kerajinan yang terakhir adalah pajak. Ya, setiap wajib pajak harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dan dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Oke, demikian penjelasan materi dari Ibu. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.